Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faira, mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Agama, dan yang kedua untuk menambah wawasan kita pada kali ini. Langsung saja, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Menjelaskan mengapa manusia itu harus beragama dan apa fungsi atau tugas diciptakannya manusia di muka bumi ini. Baik, yang pertama akan kami sampaikan, tadi sudah kami sampaikan pokok permasalahannya adalah fungsi diciptakannya manusia. Yang kedua adalah mengapa manusia harus beragama Islam. Baik, kami mulai dengan pembahasan awal, yaitu segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini atau kehidupan yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah merupakan hal yang tidak sia-sia. Bukanlah hal yang sia-sia, tidak ada tujuannya, bukan. Tetapi kadangkala kita sebagai manusia belum dapat menjangkau dan menyibak tabir rahasianya. Mengapa? Firman Allah dalam surat As-Sad sudah menyebutkan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami ciptakan bumi dan langit, dan semua yang ada di antara bumi dan langit ini kami ciptakan tidak sia-sia. Nah, baik kaitannya dengan ilmu sosiologi, ilmu biologi, ilmu kesehatan, astronomi dan sebagainya, hanya manusia keterbatasannya, maka belum bisa menyikap semua rahasia di balik ciptaan Allah di semuanya. Itu sebagai langkah awal. Kemudian merujuk pada diri kita sebagai manusia. Apa sih tujuan diciptakan manusia ini? Sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk mengemban satu amanah. Yang terdiri dari dua unsur. Amanat atau tugas atau beban manusia, diciptakannya manusia ini untuk mengemban amanat, untuk mengemban amanat yang terdiri dari ibadah, pengabdian kepada Allah, menyadari dirinya itu adalah hambanya Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan yang kedua adalah khilafah. Bukan berarti khilafah sebagaimana yang dijelaskan, membentuk negara, bukan. Khilafah ini manusia sebagai khalifah pemakmur bumi. Bukan harus khilafah itu negara, tidak. Baik. Yang pertama, secara singkat kami sampaikan, sebagai Abdullah, hambanya Allah, penghambaan diri kepada Allah. Seluruh hidup manusia dari awal dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu tidak kosong dari nilai ibadah bagi yang tahu. Nah, karena kita sebagai mukmin, kita menyadari bahwa diri kita adalah makhluk ciptaan Allah dan kita harus
beribadah kepada Allah, seluruh kehidupan manusia ini isinya ibadah, nilainya ibadah. Dan ibadah bukan hanya sholat, puasa, itu ibadah yang sudah diatur sedemikian rupa yang harus dikerjakan. Namanya ibadah mahdhah. Tetapi yang lainnya, interaksi sosial ini pun juga bernilaikan ibadah. Satu, saling tolong menolong, saling memberi manfaat, menyebar kebaikan dan sebagainya. Ada istiadat kesopanan dan sebagainya. Itu adalah nilai ibadah. Bahkan kerentek hati, niat kita, niat baik itu pun sudah ibadah. Sebelum kita melaksanakannya, karena contoh misalnya bangun tidur, kita ingin berbuat baik hari ini, saya ingin sedekah, saya ingin berbuat baik, saya ingin, itu sudah nilai ibadah. Satu nilai ibadah ketika kita masih ada niat. Begitu dilaksanakan, pahala itu akan mengalir juga. Niat aja sudah mengandung pahala, apalagi dilaksanakannya. Itu nilai kebaikannya di situ. Sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, maka manusia sudah diatur cara ibadahnya. Ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, vertikal, ya. Dan kemudian hablum minallah, ya, hablum minallah, hubungan pribadi ini dengan Allah. Bagaimana dia merasa dekat dengan Allah, dia merasa butuh Allah, dia merasa iya, saya ada kewajiban sholat, saya laksanakan sholat ini. Puasa, ya saya laksanakan puasa ini. Tidak puasa atau tidak sholat, yang tahu kan diri kita, bukan orang lain. Nah, hablum minallah, hablum minannas, ya ini sosiologi, ya kemanusiaan, humanisme itu kita interaksi sosial. Ini juga nilainya ibadah. Bahkan dalam agama disebutkan, kamu memindahkan duri atau paku yang akan membahayakan orang lain, itu aja kamu sudah mendapat pahala. Duri yang kecil, apalagi hal yang merugikan manusia yang lainnya yang lebih besar, kan? Hablum minallah, hablum minannas. Kemudian sebagai pemakmur bumi, Allah sudah membekali manusia dengan agama, akal, dan alam untuk dimakmurkan, bukan dirusak. Dan semua itu ada pertanggungjawabannya di kehidupan berikutnya. Ya. Bagaimana ketika agama tidak sejalan dengan budaya? Ya, baik. Yang saya pahami bahwa sebenarnya budaya itu sendiri adalah bagian dari agama. Contoh singkat adalah dari segi akhlak. Akhlak ini akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Al-Quran bagaimana? Bukan kita sanjung, kita tidak. Hati kita kepada Al-Quran ini mengimani, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada lingkungan di sekitar kita di mana kita berada. Nah, ini semua jika kita simpulkan, itu juga bagian dari agama. Kebudayaan, sebenarnya kalau kebudayaan yang sebenarnya, jika kita ambil dari pelajari secara mendetail, maka kebudayaan itu juga bagian dari agama. Nah, maka jika orang itu benar-benar mengeterapkan ajaran agamanya, maka dia tidak akan ada atau mengikuti kebudayaan yang bertentangan dengan agama. Contoh sekarang, kebudayaan karnaval. Katakan mungkin itu dianggap budaya atau apalagi contoh yang berpakaian juga, ya. Soalnya kan katanya kalau orang berpakaian seperti Arab, seperti ke Arab-Araban, sedangkan
pakaian yang mini, pakaian itu sebagai Maju, modern. iya modern, dianggap modern. Oke, itu contoh yang sangat Terlihat. relevan. Begini, secara akal sehat, budaya pakaian, kalau yang kita menutup aurat katanya ke Arab-Araban. Iya. Kalau yang telanjang, Iya. minim, itu modern, modernis dan sebagainya. Mari kita nalar. Sebelum Rasulullah dilahirkan, disebut zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah. Kenapa kok dikatakan zaman jahiliyah? Apakah mereka bodoh? Tidak. Akhlak pemikiran mereka yang terbelakang. Datang Islam menjadi maju dengan bimbingan Al-Quran, sehingga manusia ditempatkan pada porsinya masing-masing. Wanita menjadi terhormat, anak menjadi terdidik, orang tua menjadi santun, terlindungi kehidupan manusia pada saat itu sampai sekarang melalui apa? Melalui agama. Ketika orang yang menjalankan agama itu dibilang ketinggalan, maka sebenarnya terbalik. Yang telanjang itulah yang mengikuti budaya sebelum Islam datang. Iya. Ini maka tinggalkan kebudayaan yang semacam itu. Kalau memang itu adalah budaya maju, majunya dari mana? Itu kan contoh yang akurat. Iya. Oke, ada lagi?